Tes. Tes, tes. Masuk nggak suaranya? Masuk. Masuk, masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam presentasi malam ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan review jurnal terkait dengan Pancasila sebagai landasan nilai pengembangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Nashwadia Zahrani Putri, dengan NIM 215030107111090. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Marcella Gita Sitepu dengan NIM 215030107111005. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dwi Andriananda dengan nomor induk mahasiswa 215030107111005. Perkenalkan, nama saya Cianisa Marela Cahya dengan NIM 215030107111083. Perkenalkan, nama saya Farah Aliatika Putri dengan NIM 215030107111008. Saya Luki Febrianing Tias dengan NIM 215030107111091. Saya Muhammad Tariq Gibran dengan NIM 215030307111007. Nama saya Irsyad Adrianto Utoro dengan NIM 215030107111095. Perkenalkan, nama saya Haifa Dinda Holauna dengan NIM 215030107111024. Untuk judul jurnal yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai nilai perkembangan iptek. Untuk penulis Megawati Tirtawinata, tahun terbit 2021. Untuk kelebihan, isi jurnal sesuai dengan judulnya
di mana dijelaskan nilai-nilai setiap sila sebagai nilai perkembangan iptek. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang mudah dipahami, sehingga dalam sekali baca saja kita bisa langsung paham. Untuk kekurangan, dari segi kerapihan, penulisan jurnal ini terbilang tidak rapi karena penulisan tidak memberikan jeda enter dalam setiap paragraf dan tidak menggunakan rata kanan dan rata kiri. Penulisan bab seperti pendahuluan, latar belakang, dan lain-lain juga tidak tertulis. Simpulan, yang pertama, nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi nasional dalam mencerdaskan bangsa yang mempunyai nilai-nilai Pancasila tinggi serta menegakkan kemerdekaan secara utuh, kedaulatan, dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek karena nilai-nilai Pancasila itu sebagai sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan tertera. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek di Indonesia sejak dini, masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad. Next. Yang kedua, judul jurnal meretas permasalahan pendidikan di Indonesia, penulis Priyarti Megawati, tahun terbit 2012. Kelebihan jurnal ini mendeskripsikan secara runtut dan jelas mengenai permasalahan yang ada dalam sistem pendidikan di Indonesia. Bahasa yang digunakan pada jurnal ini juga mudah dipahami karena menggunakan diksi denotatif. Jurnal ini juga menjelaskan permasalahan pendidikan secara lengkap dari mulai pendidikan dengan orang tua hingga permasalahan pendidikan setelah lulus dan memiliki gelar. Kekurangan pada jurnal ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai solusi dan cara penanganan dari permasalahan-permasalahan pendidikan yang disebutkan. Simpulan, permasalahan pendidikan di Indonesia dimulai dari tahap input sampai tahap output hanya bisa diselesaikan apabila terdapat kesadaran dan kerjasama dari semua pihak, yakni orang tua, masyarakat, dan sekolah. Pada tahap input, orang tua memiliki peran besar dalam pendidikan anak. Kemudian pada tahap proses, lembaga masyarakat yakni sekolah yang seharusnya memperbaiki kualitasnya dengan menciptakan budaya organisasi dan menanamkan nilai-nilai yang baik. Lalu pada tahap output, di samping dari nilai dan IQ, setiap orang harus memiliki skill atau kemampuan untuk terjun langsung dalam dunia kerja. Next. Untuk jurnal yang ketiga dengan judul jurnal Pancasila sebagai pokok pangkal sudut pandang bagi ilmu menurut Noto Nagoro. Penulis Ali Mudofir, tahun terbit 2006. Kelebihan dari jurnal ini, pokok pandangan Pancasila dalam jurnal disebutkan dan dijelaskan secara detail, yaitu memuat pokok pangkal isme dalam ilmu dan filsafat, serta pandangan ilmu dalam Carlos Sanders Peirce. Tangan dari jurnal ini, kurangnya penjelasan mengenai bagaimana Pancasila sebagai ilmu dapat terus berkembang. Simpulan berdasarkan hasil review jurnal dapat disimpulkan bahwa menurut Noto Nagoro, ilmu dikenal dua istilah pokok, material objek dan objek formal. Objek adalah cara mengadakan tinjauan yang dilakukan oleh ilmu itu. Objek material dapat berwujud konkret, misalnya benda, tetapi dapat juga berwujud abstrak, misalnya yang berupa nilai bagi ilmu, sehingga tercapai ilmu atau filsafat nasional berpancasila. Pokok pangkal pandangan isme-isme dalam ilmu dan filsafat ada 7, yaitu 1. Materialisme, 2. Mekanisme, 3. Aliran yang anti-religius, 4. Rasionalisme, 5. Aliran yang spekulatif, 6. Empirisme, 7. Pragmatisme. Ada beberapa pandangan menurut C.S. Peirce, William James, John Dewey. Pancasila sebagai pokok pangkal pandangan ilmu dikembalikan kepada hakikat pribadi manusia yang monopluralis, kedudukan dan peranan yang fungsional, the unity of a world whereby the function of the part bergantung secara mutlak pada bagiannya pada keutuhannya. Selanjutnya, menyingkap perkembangan pendidikan sejak masa kolonial hingga sekarang. Perspektif pendidikan kritis. Penulisnya Dadang Supardan, tahun terbit 2008.
Kelebihannya adalah menggunakan gaya bahasa yang sederhana sehingga pembaca yakin akan kebenaran suatu peristiwa di dalamnya dan mudah untuk dipahami. Kekurangannya, proses penelitian tidak dijelaskan sehingga sebagai pembaca masih sedikit bingung untuk dimengerti. Simpulan, segala perubahan dalam pendidikan kita semua harus beradaptasi sesuai dengan zamannya. Contohnya seperti membiasakan pola pembelajaran yang konvergens. Selanjutnya, judul jurnal meneguhkan Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional, penulis Agus Sutono. Tahun terbit 2015. Kelebihannya adalah dalam penelitian ini banyak digunakan gaya bahasa sederhana untuk dimengerti sehingga pembaca yakin akan kebenaran suatu peristiwa di dalamnya. Kekurangannya yaitu dalam penelitian ini tidak menjelaskan proses penelitian tersebut sehingga pembaca masih kurang mengerti. Simpulan, pendidikan Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis dihadap pendidikan di Indonesia serta mengimplementasikan secara nyata dan konsisten agar pembangunan manusia di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam cita-cita bangsa Indonesia dapat tercapai. Demikian terkait review jurnal dari kelompok 1. Selanjutnya kami menerima 2 pertanyaan dikarenakan waktu. Untuk kelompok yang mau bertanya silahkan langsung raise hand. Izin bertanya, kelompok 1. Silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Renaldi dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat kelompok kalian tentang merongrongnya jiwa-jiwa Pancasila dalam lingkup mahasiswa. Bagaimana yang kita ketahui kan banyak nih kejadian-kejadian di mana mahasiswa itu mulai belok dari ajaran Pancasila karena idealisme mahasiswa tersebut. Nah, dari kelompok kalian, bagaimana pendapat kalian tentang fenomena ini? Terima kasih. Terima kasih Renaldi untuk pertanyaannya. Kami tampung dulu pertanyaannya. Dipersilakan kepada satu penanya lagi.
Sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Renaldi ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana pendapat kelompok 1 terkait mahasiswa idealis yang tidak sejalan dengan Pancasila? Menurut kelompok kami, itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa salah? Karena Pancasila adalah sebagai pedoman kita untuk bernegara dan kehidupan kita di Indonesia ini. Idealis boleh, tetapi tidak boleh menyimpang dari Pancasila itu sebagai yang sudah dijelaskan tadi, Pancasila sebagai pedoman hidup berkewarganegaraan di Indonesia ini. Sudah cukup menjawab. Sudah, terima kasih atas jawabannya kelompok 1. Baik, apabila sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami tutup presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.